Saya Hendrik Gondro, seorang pengajar di bidang Human Centered Design dan Emotional Intelligence. Di video ini kita akan belajar tentang pentingnya mengenal dan mengelola rasa penasaran anak-anak di era digital, atau yang bisa kita sebut juga sebagai era informasi tanpa batas. Sepanjang karir saya di sektor pendidikan dan pengembangan, saya menyadari bahwa rasa penasaran itu adalah titik awal atau pendorong munculnya kreativitas dan inovasi. Seperti yang juga dikatakan oleh Sir Ken Robinson, seorang pakar pendidikan dari Inggris, yang menegaskan bahwa rasa penasaran itu adalah mesin untuk meraih prestasi. Jadi jika kita ingin anak-anak berprestasi, kita harus bisa mengelola rasa penasaran mereka dan tentunya mengarahkannya dengan tepat. Sejak lahir, anak-anak sudah memiliki rasa penasaran yang tinggi. Misalnya, ketika masih bayi dan mereka melihat suatu benda asing, maka rasa penasaran itu akan mendorong mereka untuk berusaha mengambilnya, mencoba menggigitnya, dan mungkin melemparnya. Kemudian, mereka mulai bertumbuh dan akhirnya bisa berbicara. Lagi-lagi karena rasa penasaran, mereka terdorong untuk sering bertanya kepada orang dewasa. Ini apa? Itu apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang seringkali sulit dijawab oleh orang dewasa. Sayangnya, rasa penasaran anak-anak ini malah disalahmengerti oleh beberapa orang dewasa. Bahkan, masih ada yang menganggap perilaku anak-anak ini sebagai sebuah gangguan, sehingga mereka memikirkan segala cara untuk mendiamkan anak-anak, termasuk jika harus dengan memarahi, membohongi, atau menyuruh anak-anak untuk memendam rasa penasaran mereka, agar lebih dapat dikendalikan. Dengan alibi karena orang dewasa sedang sibuk. Padahal di mata anak-anak, mereka hanya ingin mengetahui apa yang belum mereka ketahui, dan orang dewasa dianggap sebagai sumber jawabannya. Anak-anak yang dipendam rasa penasarannya inilah yang banyak saya temui ketika mengajar di kampus. Banyak mahasiswa yang akhirnya hanya siap untuk menerima instruksi, namun kesulitan ketika diminta untuk bereksplorasi dan berinovasi. Kenapa? Karena eksplorasi dan inovasi itu membutuhkan rasa penasaran yang tinggi. Namun sedikit berbeda bagi generasi di bawahnya, karena mereka hidup di saat di mana internet semakin mudah diakses, di mana saja dan kapan saja, sehingga setiap rasa penasaran anak yang tidak diresponi oleh orang dewasa bisa langsung direspon oleh internet yang hanya sejauh jangkauan jari mereka. Sekilas, anak-anak memang jadi terlihat lebih tenang, seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, yakni ketika anak-anak dibiarkan sibuk berinteraksi dengan internet dan gadgetnya. Namun yang sebenarnya sedang terjadi adalah anak-anak sedang menjadikan internet sebagai orang tua baru mereka yang selalu dapat meresponi rasa penasaran mereka. Jadi secara diam-diam, anak-anak mempelajari begitu banyak hal yang tidak diketahui oleh orang dewasa. Sehingga sampai satu titik, tidak heran jika generasi muda sekarang dan generasi di atasnya seakan-akan nggak nyambung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang mereka pelajari di internet itu berdampak positif atau negatif buat hidup mereka? Disinilah orang tua, guru, dan siapapun orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak perlu untuk sadar dan melakukan sesuatu. Tentunya bukan kembali lagi dengan cara memendam rasa penasaran mereka. Bukan juga dengan mencegah mereka mengakses internet. Tapi dengan cara mengelola rasa penasaran mereka ketika berselancar di internet. Bagaimana caranya? Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, sadari ketika anak-anak mulai merasa penasaran akan sesuatu. Tanyakan dan pahami apa yang ingin mereka ketahui. Kedua, bekali mereka dengan arahan sederhana saat berselancar di internet. Misalnya, website seperti apa yang perlu dihindari dan website seperti apa yang aman. Ketiga, jadilah teman bagi mereka, sehingga mereka tidak takut untuk menceritakan apa yang mereka temukan di internet, termasuk hal-hal yang negatif sekalipun. Keempat, responi dengan bijak setiap hal yang mereka ceritakan. Jika hal tersebut baik, tunjukkan apresiasi kita. Jika tidak, dengarkan dan berikan pengertian. Jadi kuncinya terletak pada komunikasi. Selama komunikasi masih berlangsung, semua bisa dikelola. Intinya, izinkan internet menjadi tempat untuk mereka mencari tahu segala sesuatu,
tapi posisikan diri kita sebagai tempat mereka menceritakan segala sesuatu. Dengan begitu, rasa penasaran anak-anak tetap bisa terfasilitasi, tapi kita juga tetap bisa melindungi.